ngono tenang ya. Terus kula nuwun pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa orang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku yo aja wayo. Bojo sitok konaa. Wes ayam, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mesti nulung papat iku luwih. Nah kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabari bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabari satu. Samplo songo, aku tambah isi ngomong. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kau nulung tok roda ini mesti efektif. Itu menan kok angel teman ngerang dong. Oh angel teman wis vulgar ya wis model ilmu neurofenes itu vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan terapi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Mau gue ngarah kuat. Tapi kita cerita. Lah Rasul kabeh garwane bukan. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu udah prakteknya. Kiai Jawa Timur banyak bojone tetap apa tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro cadangan loh. Sing loro kan dipegat-pegat anggar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngerasa wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki mau silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara nak sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terang paling enggak kira janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la ojo terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya.
gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, di sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senangnya yang dia delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biasa, hukumnya ya boleh. Paham ya? Hukumnya biasa, hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji lu ape, mulang wong loro lu ape, mulang sak musola lu ape. Tapi nak kowe mulang ora bener bodoni wong sitok itu so. Pomene bodoni wong sak musola. Hukumnya ya ngono. Lah terus piye ya ora piye pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu misalnya contoh gampang gini, kita tak judono bodone wong zuhud, tapi buat bodoh gue ya, maksudnya ini bodone wong zuhud tetap buat bodoh gue. Ono wong zuhud tuh kayak duit wong kafir, kayak duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Kau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai itu sebulan bulat ya. Sebulan maksudnya. Tak balik ini malah. Misalnya Mustafa kan gaya ini jenggotan dilo, terus kadang bebot rafum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wes soleh. Itu nak dikai duit non Muslim 1 juta itu gak gelem, dipakai anak itu haram, disubang masjid buat dirati tompo, mergo duit kawong kafir, jika anak bujune kok jadi daging haram, itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas juga. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdirul mal, menyanyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik kedemenan ra iso mergo ora duit. Gara-gara gue 1 juta ndek alak demenan. Kowe rawani mangan, pokoknya wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe rawani mangan, jebule tinggu. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ora nompo, ulama kedul yang dikek pejabat fasik nompo. Jare sing nompo Kiai Bento iku duwe nak dicekel pejabat fasik kemungkinan juga demenan digo fasik cekel kiai soleh. Jadi ilmu juga itu beda masalahnya aku tetap doraku makome mbah kapan-kapan nak dor kowe ya lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu doraku mbah nak pas tikungan nyelip boleh tak jamin goleng gak sopan jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji aku bener ngaji ilmu tapi kalau jangan aku fasik kan tapi ranut sembrono. Nah ini cerita ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus, matsus itu cara hadis mudallas sebenarnya Nabi tidak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Tak contohnya gini misalnya, ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip,
Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin itu, tapi Ruhin gak sufi masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya mus gue saiki tiga di Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kang Mustafa, aku luar jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta nih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak pakai, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kuasa jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi Nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di Nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen, monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi, coba pangan, kok haram ainiyah, apa? Haram ainiyah. Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah perang kalah. Kan cawe wedok iki jadi aman. Mereka nak belak wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni rugen. Kan terus nglahirkan keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alat ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya sing wae rugen. Sing gaul celanan sini kowe Mustafa dadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen itu lain mukmin. Senajan itu bowling-bowling tapi tetap mukmin. Kewiting pelayan tetap yang musola, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilahnya klonang-klonang duduk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bocah Nabi Musa. Tak terang orang paham. Mus tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa ini? Apa halal? Mergo halal plus darul nafas.
Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh goblok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa pakai khusyuk. Mboten ya harum sarang. Bawa calon Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhabi. Mau cek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, hitung dunia subhat atau mau. Paham ya? Tapi kayak Joniru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa, tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kau paham tenan tuh Ram? Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes iki jawab kan. Wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya tiga kowe wayo. Bahaya wayo jawab kan. Hukume apik wayo tak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Mulane ning Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khilul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh mahar ku entek akeh biayane yo entek akeh wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah kalau maniku mau nyun saya mau wong soleh, tetep ilmu ini sangi sore Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan tuh ya roto aneh. Mana perang ya rabi. Omar gak, boleh nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan. Gak wani lho man gak wis cukup nderek jenengan mawon lha iku. Saiki gak gelem ngomong yo kon ana wong alim, Rasul luwih saleh, luwih ado kosuk. Suka sembrono. Oleh ana ilmu fatwa kudu anut. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane ruwet panjen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai ben jenengan ngerti. Ya jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah berapa uang yang babinya loh ya. Nah, babi kan haram ainiyah, no? Karena logika
logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini rizki. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dene mau nganggo barange wong. Nuken enggak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulai ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya, melane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang gitu, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. Saulah tidak sampai. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus terfatwa. Kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikho binahuma furriqo binahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Engkau bojone piye kira birugen Mustafa. Tapi engkau naiki nanti lemah sadaman sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih, karena Belanda ini monggo ini dalam jenengan ini sembangun bambai. Soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Aku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Misalnya contoh bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan nggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu nggak kelasnya.
Karena kalau suwon sing ngaji kulo, sing khusyuk sing soleh, ojo geman nyanyi ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ang rasa luwe soleh nggih monggo wong rasa soleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kulo nggih nate diprotes, kulo sering diprotes. Kulo gumun sama jenengan, kulo boten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun kowe wong soleh kok neliti wong. Ora oleh soleh kok neliti wong, nek wong soleh sibuk mbek awake. Mau aku ora roh tahajud ora kok neliti. Karep kulo badhe jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angin ngerasa kecangkeman sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh, lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno di Mekah malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih, pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Ya saiki nulung wong papat mungkin. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe kan niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara kowe ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada anut tulisannya para LSM. Orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono. Paham, kalau aku nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. Paham ya? Paham betul maksudnya. Dengan demikian terus kowe ro nabi wayah wah apik tenan lho wong sito apik kemudian wong kena dinget tenan. Kena dinget tapi praktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah guru tak takoki. Angger saiki takoki ya kira wong diet, piye carane diet guru? Wayo. Wong e wakrab ya kulo. Dhisik lemu bareng wayah padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik bedene. Bareng dekne wayo mulai berontak, bisa sopan jenenge orang dirabi. Berontak terus berontak itu pas anaknya cilik, wayah nyusui, nak semutung gak gelem nyusui, bingung. Nyentak itu bojo anyar, radi sentak gelem nyusui, anaknya disusui sapi mosok nak sapi sapi. Bingung, skuru. Nanti saya ikut. Nggak ada saya ikut yang tak kau diet itu ya. Wayah terus diet juga. Ya tapi wae kalau suwun ngaji gitu, pokoknya kena opo mulane sinten diantara yang didakwakan Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Ghuryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min ambalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak loro GNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba itu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba itu dihancur nong. Tapi nak kayak senjata hancurna kan tapi harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walidin. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walidin. Anis dene kelakuan ewa kuna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama yang atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya dari Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten.
Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu nggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti kalah no. Nabi sembrono ya raono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten, ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau, maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban, saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Ngono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah ora roh selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung radu, kan perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeradu alpat. Iya tak pede sambil lihat kok orang zakat, kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Rukin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nang dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Rukin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Rukin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib beda teman kok wae ngaji ya ora situ. Nah Rukin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung.
enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing mboten ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat mbek ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus ke padha-padha napa padha-padha syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Kalau buatan sombong, kalau dewi anu kadang ya merengut kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merengut sawangan niku gak ridho be kersane pengen. Niku tok mun istighfar. Sampai kula niku isen banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar. Koyo ora ridho be kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi ngereling. Kita juga ridho kekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umat pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Jadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi ini bukan pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Saikhul Hibah terus. Kulo apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing arannya Anatul Talibin Said Abi Bakar Sato. Ya mbak ibunya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asy'ari. Terus Mbak Hasim dugi jenengan. Itu ki ansor barang lan juga dengan ansor iku sanate modho tok Mbak Hasim napa Asy'ari sembrono dadi sing ngaji ya sanate Mbak Hasim sing organisasi ke sanate dugi napa ya ngakoni ini mbok nak sanate padha nak ngakoni ini penting kalau terang ya terus. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Rogen tak kei dhuwit 100.000, Rogen tukokno daging 1 kilo. Rogen teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nak ngono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Nek gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi di sini cara ngadap itu gampang. Ya, jadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik atau jenengan buatan cekap. Siapa artisuli yang namanya kayak murah. Mau niki buatan cekap bukan murah malih. Lah ya ras itu tuku kan murah. Mana ya semua ulama di sini cek enteng ngadepi dunia cek gampang. Kalau Kanjeng Nabi misalnya. Yuk ketona Nabi tenan Nabi nate rawuh saking perjalanan langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kalau sedekah 200.000 yaitu yang abadi. Sehingga sahabat itu juga gampang sedekah karena merasa itu yang makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi
amal yang koita yang abadi. Jadi disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini, waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar Tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa, ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter ngomong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, yang penting ikhlas gua akan bersuarga. Boleh pintu singguri-guri lah kan semua. Serap penting liwat Arab, malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gue udah ilegal lah, yang penting lebih timbang kok Arab rasopan. Paham ya? Jadi caranya syukur ngoten iki napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki di dunia akeh mari hisab. Dihisab berarti hisab endang di. Endang berarti hisab, berarti fakir itu melak jalur itu. Tapi di dunia ya syukur. Jika ini nikmat berarti ini nikmat tapi ini nikmat. Ini sanggup baik. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab. Sing tiga fakir ono masalah ra iso popo ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat ke dia waduhnya man piyambak. Wong syukur iku berarti manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lalu kedhi wong dhewe. Wa man desapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hum kasatune wa ghaniyun kudat sing ora buta. Semuge manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Amidun turdat sing dipuji mahmudun tegese den puji fisun ing dalam tindak lampah Allah. Lane kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melo multi level jare kafir. Angger dosa diarani kafir. Bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dan kafir keluar dari nopo Islam. Itu mau ijma'i ulama. Misalnya Nabi nanti dawangnya tergini ruwana. La iznizani hina isni wa wa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa wa mu'min. Orang-orang zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya tenar. Kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas nih komunisme ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kata saya niki nopo aniskurli wali walidah. Terus satu ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafaro. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam kok kafaro nikmat. Kafaro nikmat. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafaro ayyin mata. Boten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan karena Nabi itu masuk, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulai ngaji ini tahu. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tahu dosa gede kafir, pakai bang rentenir.
ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane nopo syukur kata la in syakartum la zidanakum walain. Jadi nama-namanya yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam yo kacung bara syukur kok langsung menculot Islam. Iku ngajine kiai ini sopo paham ya, jadi wong ngaji ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener sing ra seneng duwe ora tambahane iku bahaya wong seneng duwe wis bahaya nek duwe ra apa-apa iki seneng wis bahaya kowe kadung seneng wis terusno wae ora ulama wae no wong ora ulama wae Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duwe. Nah, ulama itu harus satu lambiah ya sak kadari butos sing pantes-pantes urip di foto duwe tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Nah, kowe kan iman tenan ora di dhuwit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liya bluani askuru amakfur. Yang terkenal gini nopo la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu ida Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebol lorong mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Setelah latih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Terus yo mbon sepuro pangeran yo ora sida. Wa manti sapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamdu satamna wa ghaniyun sing semugian khalqi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang terpuji fi sunni dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa halide Luqman yaitu nasihati sapa Luqman ing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya anak ingsun tasiru isfakin mutayafat bunaya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya budaya anak cilik. Mergo kowe bringo seneng acara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kowe bringo seneng rene tua-tua diundang. Mergo cara wong tuwa kowe lucu terus. Masih bringo jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah cilik. Mulane tashiru isfakin ditasiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Wajar wong tua itu aneh, pulau nu asal kis tua wis kiai, risuk nu dereng begini ibu tak kau nabah ning di sarapan tau burung udah tua. Ada nganti sih, karena ini kau yang tak cilik tenan, jadi wong tua, ini nonton ya setahu pulau nih nonton, jadi nonton. Buat aku ya anakmu, buat anak perhatian, sembrono. Kau tahu kan tiba ibu bukan sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka satune syirik billahi lan Allah la zulmun diktine zalim azimun kang gede kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah ora kok. Kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum apa? Mulane kritiknya saya Trompen Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat, kalau riyen nate mucal Mahatali.
Kalau memegang kitab Kubral Yakiniyat karangan saya Romdan Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas mengajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa Gus warak? Lah warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak nih, pakanan. Berapa kan ngantuk? Lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdan Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tidur. Kenapa bingung gak tidur? Lah wingi loro, saiki semari pun ketemu Mbak Butre. Iku pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Nah, sesuai kan? Kenapa? Kan nggak ingin kereta nggak usah ikut gundul. Nanti cukur nak gundul gue kafir. Mereka isnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting kersane Allah? Kenapa gundul kersane Allah? Kenapa rati duit kersane Allah? Kenapa ngisi posko sembrono? Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa aku ngewangi agama tenanan? Setelah aku butuh ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak wangi repot deh. Sembrono. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Ya ora ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya nulungi Allah. Masa Rokin itu tahu ngomong, aku tak pikir bagus banget. Sekarang sing butuh dipikir gue lah kok mikir. Tapi bukti seneng sama kan ya mikir. Meskipun ya ora manfaati, tapi kan gue kan ya keren sama kan murid terus mikir nasibnya apa? Guru kan keren apa? Mustafa ya tahu. Aku seneng dunia sobat itu harus bagus banget. Sama kan butuh. Kalau tuh aku lebih mati di bang. Tapi kan gue nunjuk nama mahabbah itu muni ngono. Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning ati nek tak bela Allah. Repotan yo ra ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah mau saking seneng. Nek disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ora ono Islam takok iki gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Iki gak sujud. Allah ora butuh sujud Siti Jenar. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah di ngaji, mulane wong ngaji ben ro duduk. Makanya kata saya terlalu nggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya kalau lama mereka ya damai, udah kecil-kecilan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik ya sama. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi
kena ngomong sing salah tafsir kaya rugen-rugen terus jadi ilmu itu kuat nopo. Tapi ruwet ben go rame-rame nang donya menjen donya. Gone napa? Ruwet darul bala aja donya napa? Darul bala menjen donya doke napa? Tapi saya pastikan di Pulau Warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau dari Allah mentoleransi kalimat sing dibedono apa? Ada. Nanti disebut ulama kemudian dawu al adab muhakkamah. Angger adat itu sudah dihukum. Nah, adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolong enggak misalnya barma, kenapa warak yo muni bar mana? Kenapa kok seger yo bar ngombe? Berarti kayak wis tata warak ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Omong ae lho, omong. Lah napa mafhum rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengan Islam, nah orang, terus gue mafhum, secara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau enggak dia dalam bahaya, ya kafir. Gue meni Assalamualaikum ya Nabi, ya saking seneng Rasulullah salam. Tapi rano nih pikiran, tak doakan selamat. Kalau enggak anda dalam bahaya, ya rano goblok mandi ngono. Pokoknya bukti seneng muni. Assalamualaikum ya podo be seneng pacaran terus gue muni dik gue ayu asline ra mbok arani ayu yo wis ayu mulai bener pacar musroh udah di wong omong itu bukti mahabal ini omong itu selalu gunane omong pasti kan selalu gunane wong wis ya bisa gimana gunanya wong waduk bening jeding rugen tatangga bening digen badhe adus ngene taruhan para jeding ya sampeyan rugen ya sing cuma patese ditakoki apa mosok para jeding ape ngobong jeding kan yo mosok jeding ape di kan yo ora lucu ya biasa wae apa wis ngene mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dari ilam mulane cara ahli mantekan kalammu ora ono gunane nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku ora ono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dhek kowe ayu. Manane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya mau ngomong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya kowe ayu. Ngono kok ora ero. Lha misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya mesti aku takok iku bukti seneng. Mulane tak perhatekno. Sing aku ngising ya ora rugen tok. Lha kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacar. Sing ngomong ayu terus pirang-pirang kowe iku mau melo-melo wae. Jadi iku mulane cara ilmu mantek boleh balik deh innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalillah. Lisan sebenarnya menerjemahkan apa yang ada di hati. Lalu berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan hiroi muni belo. Oh ya semua notok orang kok nara tak belo apa? Wah ya kafir gue. Yes pokoknya agar seneng mesti ono ekspresi. Ya semua notok orang kok terus-terus paham. Lalu kita sujud be pangeran. Apa pangeran yang isor nanti buat sujud? Ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kue bukti hormat be Allah nak donga itu tangannya mengenang adamu. Mbuktekno nak Allah itu di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana donga. Iya nak contohnya donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ngono-ngononan. Pokoknya kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin uluwiyin di tempat yang terhormat. Kita dungo mengadakan tangan kelak. Ya semua. Wes di luar itu serano. Wong wes entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mah pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di
Misalnya kayak madhep ngulon sholat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti kayak sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Kok Allah mutus kita nak sholat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat tunduk tapi Allah mergo sing ngutus iku. Mau naik kok raro, wae agar salah omong dianggap kafir. Omongan itu ora penting. Omongan itu kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sesuk sing takoki mangkel ya. Mengarep. Lah kok dikoburi. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijak ngono mangkel to ora, mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Soalnya kita takut ya pening di iki lho ape golek sate klathak. Bar kon dibarnyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening di mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, omongane ora ditom. Senajan to. Bener banget ra mau bener. Amane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Rabi'ah Adawiyah yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mereka itu saking senengnya pangeran kecewa. Jangan tak senengi tapi sayang pangerannya wong akeh. Sajane pangeran kok. Saking senengnya itu. Kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Tapi turun, gak iso turu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kue untuk ngomong kan orang percaya. Ngomong aja utang make. Tapi naruh biadawiyah semangat tenan aduh. Wali tenan. Masyur ini menggerdalu melaku-melaku kan dia saya Rabi Hasan Basri salim alim tabiin entah ilmu ini dia sampai sini Rafi aja mana cari Fathul Mu'in itu Rafi aja ya sering jagungan Rabi Hasan Basri sing sito alim fikih alim tabiin sing sito wong wedo alim wong tabiin wong tabiat lah cari Mu'in. Kowe nak daran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil Arabiah Adawiyah sering jagoan Mbak Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Arabiah Adawiyah wis tak halalno. Jare Fatul Mu'in saking mangkele kuwatir perilaku wong sufi diti. Kan masih debat Hasan Basri mbek Arabiah. Rabi Adawiyah itu nanti betul segelas air dan obor minta kau itu kamu mau kemana akan kubakar surga akan kupadamkan apa neraka nak dungu ya Allah jika saya menyembah engkau karena takut neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia wis warga iku makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padano makhluk kan isin. Lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono ta utek elek. Kowe nyembah Allah di swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku antara mawon. Pokoknya mlebu sembrono. Oh, berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula obong. Kula ora swarga. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Nah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman wis dikandani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis malah muni ngono. Ya oleh wae panjen ra paham.
Paham? Yang penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener tak salah, yang penting mereka nak omongan itu bener, ya kayak mau kita kok uang kau buri bener tak salah, bener tak salah, bener. Moroti mengarap, bener tak salah, tapi mantau. Ngoneku, malah kita senang bujumu kan jari ayu. Tapi barang gede, bocah WC ngalor ngidul. Jangan ngomong gue tai ngalor. Nah mulanya nak seneng jadi kayak permaisuri, tapi nak lagi gede. Supion bawa WC ngalor. Iku omongan bener, tapi mangkel. Gak omongan itu bener tak salah. Mangkel nonton. Kok diarani kritik, tapi gak mangkel lah. Keseringan apa ini. Tapi kan omongan bener. Mulanya wonten makalah-makalah sing disebut dengan kitab tasawuf satu hati sufia, satu hati itu omongan bener tau ora tapi bukti mahabbah. Nah, bukti itu masyhur ini kitab-kitab kan wonten itu masyhur. Niku barah niku lo sering cerita tentang mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramandi. Padahal Nabi Musa kekasih pengira. Takok. Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada yang namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran, aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor, aku adu-adu. Aku itu ngaram no adu-adu. Nah nyebut wong iku sopor, berarti aku adu-adu. Orang rata dudono. Tak berarti gak mati terus, orang mati wong tetap ono sing. Tapi solusinya ngene wae, kowe metuki kawul aku jenenge barah. Petui itu kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping 3. Bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjadi innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono caireng elek kan. Ireng jenenge bar. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal nggak tahu kenalan, kan nggak tahu SMS-an, nggak tahu kenalan. Tapi ini binuril dua, yang satu binuril wilayah. Terus dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kue kon jaluk udan, dari pangeran arah kue ramanti. Dungannya celek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan serang nurut jenengan nganti rono udan. Apa stop udane jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit rono udan. Itu wae banget. Kuwi kok aku lapor wae maknane ngono. Napa stop rahmat udane jenengan tak nganti jenengan irit rono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane wae banget. Apa Nabi Musa apa napa? Dicontoh. Perkara itu melanggar fikih cara nopo. Melanggar fatwa MUI lah cara nopo. Ketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa pejotos sebenarnya Allah jawab, oh jasa, ini guyon aku sehingga aku salah sana. Jadi dia nak ngumpat itu. Soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat jenengan. Ora ada akibat jenengan pikir. Ben wis maksiate ora madoroti jenengan. Kalau jenengan suka hutan apa kantek keno hutan. Iku niki wae ora ono mukadimah, ora ono istighosan sing ora ono. Mung kekasih pangeran menangan kowe suwan sik ra mesti. Nah tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hati sufia. Yaitu kayak Robi Adawiyah nama satu hati. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong gak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah, karena cinta itu tiba-tiba waduh tak senengi mulu kok jebule wae wong. Oke. Beneran omah bae sira oleh sembrono. Tapi dia juga kepengen cintane pada Allah direbut wong. Jadi cara Robi Adawiyah kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo. Ojo, iku wae kutok. Nah, kowe tenang ae pengiran seneng wong akeh tenang. Asar rapati sen. Ora pengiran dipek wong ya tenang. Mesti nek ana wong istighosah kan terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus saiki istighosah yang di atas mereka.
malah ora spek-spekan nduk sembrono. Makanya cinta meneng pangeran bahaya gitu perlu di Sini waladina amanu asyaddu hubbal wali prosuwun ya gampang ngafir roti yang pun anjuran andil pulau ya. Dan semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri nopo nikmat. Jadi ayat wa may yashkur fa innama yashkuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqman saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik sira billahi lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Faroja mengko gelem balik sopo faroja ilaihi wa aslama kulo boh istilah kok faroja mengko balik sopo ibnuhu ilaihi maring abihi maksudnya ilaihi maring abihi ila dini abihi atau ilaihi maring Allah berarti gelem Islam lu sambil wa aslama lan gelem Islam sopo ibnuhu wa alam wa syaitan. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.